Tipikal pelaku pencurian sepeda motor ini kembali menjadi sasaran amuk massa saat akan diamankan petugas kepolisian ke dalam mobil patroli di Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya pelaku diamankan di kantor desa usai menjadi bulan-bulanan warga lantaran kedapatan mencuri sepeda motor di kawasan Ujung Genteng. Dalam aksinya pelaku bersama rekannya mengincar sepeda motor korban yang sedang memancing di kawasan pantai Ujung Genteng. Saat korban lengah, pelaku membawa kabur motor yang terparkir di pesisir pantai. Mengetahui sepeda motornya raib, korban memberitahu keluarganya untuk mengadang pelaku di jalan. Seorang pelaku berhasil diamankan warga, sementara pelaku lainnya berhasil kabur membawa motor korban. Terus saya pergi ke karangan yang ada di tengah, agak tengahan lah gitu. Terus pas saya lihat dari tengah ada 2 orang yang deketin motor saya di parkiran motor gitu. Terus pas saya nengok lagi, motornya udah dibawa lari. Orang yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bertua. Dengan respon cepat kita langsung menuju ke Desa Gunung Batu, di mana orang tersebut sudah diamankan di kantor desa Gunung Batu, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Bersama barang bukti sepeda motor, kini pelaku ditahan di Mapolsek Cilacap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, kawanan pelaku pencurian kios bank di Kota Semarang berhasil diringkus tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Semarang. Dalam aksinya, para pelaku berhasil menggasak uang lebih dari 140 juta rupiah. SN, WH, dan WB, 3 dari 4 pelaku pembobolan kios bank di Kecamatan Mijen, Kota Semarang berhasil diringkus tim unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Semarang. Ketiga pelaku diringkus di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Sedangkan 1 orang pelaku KS masih dalam pengejaran petugas. Dalam aksinya, para pelaku berbagi peran mulai dari merusak CCTV, menjebol dinding kios, membuka brankas dengan alat las, dan memantau keadaan sekitar kios. Sedangkan pelaku yang masih DPO menyediakan mobil untuk beraksi. Dalam aksinya, para pelaku berhasil menggasak brankas berisi uang sebanyak 149 juta rupiah. Selain di Semarang, komplotan ini juga beraksi di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan brankas yang rusak, gergaji mesin, uang ratusan ribu rupiah, dan barang-barang yang dibeli dari hasil pencurian. Tapi ini masih kita dalamin karena ada informasi dari keterangan para tersangka, ini ada yang curang lah, ada yang dapat lebih, tapi yang sisanya yang masih kita dalamin. Dan hasil uang-uang kejahatan ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, berikut juga diberikan alat las baru. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan tengkorak manusia di area perkebunan tebu. Di lokasi yang sama juga ditemukan kaos warna hitam bersablon putih serta celana pendek berwarna merah. Warga digegerkan dengan penemuan tulang belulang dan tengkorak manusia di tengah area kebun tebu, Duhung Plumbungan, Desa Gundo Harum, Jakulo, Kudus, Jawa Tengah. Penemuan tengkorak manusia pertama kali ditemukan Mardiono, warga yang secara tidak sengaja menemukan tengkorak di bawah rimbunan tanaman tebu miliknya. Polisi pun datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Selain tengkorak juga ditemukan tulang belulang lainnya yang terpisah-pisah karena terseret air hujan. Di lokasi yang sama juga ditemukan kaos warna hitam bersablon putih serta celana pendek warna merah. Ini tengkorak, saya refleks, kaget, spontanitas. Lah, tengkorak itu saya buang ke sungai, lalu saya berpikir itu tengkorak hewan apa tengkorak manusia. Ternyata katanya tengkorak manusia. Temuan tengkorak dan tulang belulang tersebut kini sedang dalam penyelidikan polisi guna mengungkap identitas korban dan penyebab kematiannya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin melaporkan.
6 wartawan Gadungan ditangkap polisi Sleman, Yogyakarta karena terlibat pemerasan. Pelaku mengincar korban yang baru keluar hotel dan mengancam akan menyebarkan berita jika tidak mau memberikan uang. Enam orang wartawan Gadungan ini ditangkap polisi setelah memeras seorang wanita senilai 300 juta rupiah di Sleman, Yogyakarta. Para pelaku menjalankan aksinya dengan cara membuntuti korban yang baru keluar dari hotel sampai ke rumahnya. Selanjutnya, komplotan ini mengancam akan menyebarkan video korban keluar dari hotel bersama laki-laki lain jika tidak mau memberikan uang. Komplotan ini diduga merupakan sindikat yang sama dengan yang ditangkap tim Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu dengan modus yang hampir sama. Kemudian modusnya yaitu pelaku pemerasan atau pengancaman terhadap korban dengan mengaku sebagai media atau pers. Pelaku akan memberitakan ke media sehingga korban takut untuk memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Keenam wartawan Gadungan ini dijerat pasal pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Ya pemirsa, pura-pura menjadi polisi, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah membawa kabur 11 unit handphone milik para pelajar. Modusnya, pelaku mendatangi para pelajar dan menuduh hendak melakukan tawuran. Inilah detik-detik saat tim Resmob Polres Kota Magelang meringkus MJK 27 tahun di rumahnya Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pelaku diringkus lantaran mengaku dan berpura-pura menjadi anggota polisi dan membawa kabur 11 handphone milik pelajar di Kota Magelang. Modusnya, pelaku yang berpura-pura menjadi polisi mendatangi para pelajar yang sedang nongkrong. Kemudian pelaku menuduh para pelajar tersebut akan melakukan tawuran dan memeriksa handphone dengan cara mengumpulkannya. Setelah handphone terkumpul, pelaku pun meminta para pelajar untuk menunggu lantaran akan ada mobil patroli yang menjemput. Selanjutnya, pelaku kabur. Spontan. Buat nakut-nakuti apa gimana? Cuman biar lebih gampang dapetin HP. Pada saat itu pelaku menyampaikan bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang sedang bertugas, ya. Kemudian pelaku ini menyampaikan kepada anak bahwa kalian sedang tawuran. Maka dari itu dikumpulkan semua HP dan disimpan. Tersangka sudah 3 kali melakukan aksi tersebut dengan modus yang sama. Handphone para pelajar selanjutnya dijual melalui media sosial. Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio tewas setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai motor gede di jalur Pantura Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Korban tewas setelah terpental lebih dari 100 meter usai menabrak pick-up. Video amatir warga merekam detik-detik pasca kecelakaan yang dialami Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio. Jasad korban tergeletak di pinggir jalan Pantura Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur dan dievakuasi ambulans ke rumah sakit setempat. Sebelumnya motor gede yang dikendarai korban melaju dari arah Surabaya menuju Banyuwangi, menyenggol sebuah pick-up yang mendadak berbelok. Korban pun tewas akibat luka parah di kepala dan patah tulang di tangan dan kaki setelah terpental sejauh 100 meter. Tahu kalau waktu kejadiannya saya, waktu saya sudah tahunya sudah geletak itu orangnya, sudah mati. Yang meninggal naik apa, Pak? Naik sepeda motor. Motor gede atau gimana? Iya, motor gede. Dari arah mana, Pak? Dari arah barat. Mau ke? Katanya mau ke Banyuwangi. Mau ke Banyuwangi. Meninggalnya di lokasi apa gimana? Iya, Di lokasi. Hancur nggak, Pak, kondisinya? enggak. Cuma kepala itu. Kaki. Usai kejadian, polisi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang milik korban dari lokasi kejadian. Sopir pick-up kini dalam pemeriksaan polisi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, tuntut dibukanya akses jalan, ratusan warga Kapuk Muara, Jakarta Utara gelar aksi unjuk rasa di kawasan Pantai Indah Kapuk. Warga terlibat bentrokan dengan petugas keamanan khusus Perumahan Pantai Indah Kapuk yang menghadang aksi warga.
Bentrokan pecah setelah penghadangan aksi unjuk rasa dilakukan petugas keamanan khusus dari Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara. Warga yang sedang berorasi semakin terprovokasi setelah salah satu warga ditangkap paksa oleh petugas keamanan. Upaya paksa petugas keamanan khusus perumahan elit ini dalam membubarkan aksi unjuk rasa warga membuat bentrokan semakin tak terhindarkan. Saling serang menggunakan batu dan kayu pun terjadi antara warga dan petugas keamanan khusus tersebut. Aksi unjuk rasa digelar warga dengan tujuan meminta membuka akses jalan yang ditutup oleh tembok dan batu. Tujuan kami adalah bagaimana pintu akses itu bisa dibuka. Ada SK Gubernur tahun 2015. Itu sudah ada SK Gubernur 2015 yang mengatakan itu bisa dibuka. Tapi pihak PT Mandara Permai itu nggak mau buka sama sekali. Guna menghindari bentrok susulan, petugas keamanan, polisi, dan TNI pun bersiaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Meminta jatah bulanan, 2 anggota Ormas mengancam guru taman kanak-kanak di hadapan belasan murid yang akan berlatih marching band di Tangerang Selatan. Tidak hanya itu, para pelaku juga merusak peralatan marching band. Inilah video amatir saat 2 orang preman mendatangi kumpulan anak-anak TK beserta guru yang akan berlatih marching band di Jalan Permata Pamulang, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Para preman yang mengaku sebagai salah satu organisasi massa ini meminta jatah bulanan dikarenakan latihan marching band tidak berizin. Keributan pun terjadi antara para pelaku dengan salah seorang guru hingga membuat kepanikan anak-anak dan guru lainnya yang melihat kejadian tersebut. Bahkan seorang pelaku menodongkan pisau ke arah seorang guru TK. Diduga para pelaku naik pitam karena tak diberi jatah preman. Kalau ada acara-acara ginian, minta uang katanya, dia minta uang katanya. Sekitar Rp20.000 katanya buat uang rokok. Langsung dia ngeluarin pisau. Ya jenis sangkur gitulah, saya ditodong kan. Pas pengen diginiin, saya langsung pegang tangannya sigap. Sementara itu, polisi dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Aulina Iyasha beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.